Di balik sejarah besar Islam, ada sosok wanita tangguh dan penuh kasih yang menorehkan warisan luar biasa dalam dunia medis dan kemanusiaan. Namanya Rufaidah binti Sa'ad al-Bani Aslam al-Kharaj. Ia termasuk ke dalam marga Aslam, yang dimana marga ini adalah salah satu marga dari suku Khazraj di Madinah. Ia juga termasuk ke dalam kaum Ansor, yakni golongan yang pertama kali menganut Islam di Madinah. Jika demikian, ia dianggap sebagai mukhadram, sebuah kondisi di mana seseorang mengalami masa jahiliyah dan masa Islam dalam sekaligus. Rufaidah lahir di Yatrib sekitar 25 tahun sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika pendapat ulama ini benar, maka ia lahir sekitar tahun 597 Masehi. Ia berasal dari kalangan para tabib. Ia memiliki seorang ayah yang bernama Sa'ad al-Aslami. Ayahnya adalah seorang tabib terkemuka, bahkan seorang pimpinan atau imam para tabib di kalangan masyarakat kota Madinah. Ayahnya juga dikenal memiliki kemampuan pengobatan yang terkenal di seluruh jazirah Arab. Bahkan, masyarakatnya mengklaim bahwa ayahnya dapat menjadi perantara dalam menyembuhkan penyakit melalui doa-doa dan jimat yang ia miliki. Terkait pendidikan keperawatan yang diterimanya, itu didapat dari ayahnya yang berprofesi sebagai tabib. Praktik keperawatan sudah melekat di kehidupannya dan telah dimulai sejak masih kecil. Ketika sudah menginjak usia remaja, ayahnya meminta ia bekerja sebagai asisten ayahnya. Hingga usia dewasa, ayahnya memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengembangkan kemampuannya dalam merawat. Pengawasan sudah jarang dilakukan lagi oleh ayahnya ketika ia sedang merawat pasien. Ayahnya telah mewariskan praktik keperawatan dasar dan kemudian dikembangkan ketika periode Islam di Madinah. Kondisi praktik kesehatan di masa Rufaidah dan ayahnya hidup dipengaruhi oleh praktik kesehatan Persia dan Bizantium. Hal ini dikarenakan sekitar abad ke-6 penduduk Arab berada dalam kurun waktu kedua kerajaan ini. Praktik kesehatan yang diserap oleh Rufaidah dari ayahnya kala itu terkait praktik keperawatan. Mereka mengenal dua tradisi praktik kesehatan selama masa jahiliyah, yakni praktik kesehatan lokal masyarakat Arab dan praktik kesehatan peradaban kuno. Praktik kesehatan lokal masyarakat Arab terbilang masih sederhana, sesuai keadaan geografis. Mereka memanfaatkan kondisi alam untuk melakukan praktik kesehatan. Selain pengetahuan dari bangsa Arab asli, ayahnya juga mengenalkan tradisi praktik kesehatan bangsa lain yang berasal dari wilayah Persia, Romawi, Syria, dan India. Pengetahuan ini didapat melalui relasi perdagangan bangsa Arab dengan bangsa lain. Ketika mereka pulang ke kampung halaman, mereka mempraktikkan pengetahuannya kepada masyarakat. Rufaidah al-Islamiyah telah dikisahkan sebagai dokter perempuan pertama dalam Islam oleh Umma Faridah dalam karyanya yang berjudul 25 Perempuan Teladan. Hal ini merujuk kepada pembagian kerja antara perawat dengan dokter pada abad ke-7 tidak begitu dijabarkan. Keduanya menjadi bias karena hampir melakukan hal yang sama. Akan tetapi, kisah Rufaidah yang berkaitan dengan perawat sangat mendominasi. Hal ini dijelaskan bahwa ia menjadi asisten selama ayahnya masih hidup dan belajar mengenai keperawatan dari ayahnya. Jika kita lihat peranan ia dengan konteks hari ini, peranannya lebih mendekati kepada praktik keperawatan. Sebelum peperangan Islam sekitar tahun 622 Masehi, Rufaidah merubah metode pengobatan yang diajarkan oleh ayahnya dengan menyesuaikan ajaran Islam. Perubahan itu terkait dua hal. Yang pertama, terkait dengan tempat yang biasanya dijadikan oleh ayahnya sebagai tempat pengobatan. Ia membersihkan tempat itu menjadi nyaman, higienis, dan bersih.
Tempat itu dulunya sangat kotor sehingga kenyamanan pasien tidak diperhatikan. Perubahan ini dilakukan atas dasar ajaran Rasulullah SAW bahwa Islam merupakan agama yang mengedepankan kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Yang kedua, menghilangkan jampi-jampi dan jimat untuk mengobati pasien. Menurut ajaran Islam itu bersifat syirik. Hal ini merupakan salah satu dosa besar. Ia menggantinya dengan doa-doa dan sholawat yang diajarkan Rasulullah kepadanya. Di tahun yang sama, ia juga telah mendirikan sekolah keperawatan pertama di dunia Islam, meskipun lokasinya tidak dapat dilaporkan. Ia memimpin sekaligus mendidik para wanita Muslim di bidang keperawatan atas izin dari Rasulullah SAW. Maka dari itu, ia tidak hanya menghasilkan perawat, tetapi juga mengikuti perintah Nabi Muhammad untuk memajukan pendidikan bagi para gadis dan wanita Muslim. Ia dipercayai sebagai pendiri sekolah perawat pertama bagi wanita, serta mendorong wanita untuk menjadi pribadi yang terdidik. Ia telah berhasil mengenalkan kesempatan baru kepada kaum wanita untuk berkarir dalam menyediakan perawatan dan pelayanan bagi masyarakat. Selanjutnya, ketika peperangan Islam berlangsung sekitar tahun 623 sampai 630 Masehi, Rufaidah dan kelompok Al-Asiyah pergi ke Rasulullah. Mereka meminta izin pada beliau dengan mengatakan, "Oh utusan Allah, kami ingin pergi keluar bersama kamu untuk perang dan merawat yang telah terluka dan menolong para muslim semampu kami." Rasulullah memberikan mereka izin untuk pergi. Ia berada di garis belakang untuk membantu tentara Islam yang terluka akibat perang. Rumah sakit lapangan Rufaidah adalah tenda palang merah pertama dalam sejarah manusia. Rumah sakit ini bisa digunakan ketika peperangan karena dapat berpindah-pindah. Rumah sakit ini juga dikelola oleh para medis wanita yang terlatih. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat yang terluka ketika peperangan untuk datang ke tenda Rufaidah. Atas keterlibatannya dalam peperangan Islam, Rufaidah mendapat penghargaan khusus dari Rasulullah SAW, yaitu sebuah kalung yang indah. Beliau memakaikan langsung kalung itu dengan tangannya yang mulia ke leher Rufaidah. Hanya ia yang mendapatkan kalung itu, dan ia begitu tersanjung dengan kalung itu sampai ia menyatakan, "Demi Allah, kalung ini tidak akan terpisah dari jiwaku, dalam tidur dan dalam bangunku, sampai aku menemui kematian." Kemudian ia bahkan berwasiat, jika ia meninggal dunia, kalung itu dikuburkan bersama jasadnya. Penghargaan khusus itu diberikan karena ia telah mengorganisir para perawat dan memberikan peran wanita sebagai perawat yang berpartisipasi dalam perang suci. Keterlibatan Rufaidah tidak sebatas peperangan Islam berlangsung. Ketika perang selesai atau masa damai, ia tetap menjalankan peranannya dalam merawat orang yang sakit. Ia juga terlibat dalam aktivitas sosial di masyarakat. Ia memberikan perhatian kepada setiap muslim, miskin, anak yatim, atau penderita cacat mental. Ia merawat anak yatim dan memberikan bekal pendidikan. Ia selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi yang membutuhkan tanpa membedakan apakah kliennya kaya atau miskin. Ia digambarkan memiliki kepribadian yang luhur dan empati sehingga memberikan pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasiennya dengan baik pula. Praktik keperawatan yang dilakukan Rufaidah al-Islamiyah pada abad ke-6 telah mempengaruhi praktik keperawatan selanjutnya. Ia telah membuat karya-karya monumental pada zamannya yang kemudian digunakan oleh keperawatan modern. Karya-karya monumental ini meliputi rumah sakit lapangan, sekolah perawat, kode etik perawat, teori keperawatan, dan perawatan rohani Islam.